Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga selalu sehat walafiat dan semakin hari semakin berkembang karirnya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa di mata spesialis. Beliau merupakan seorang dokter spesialis mata, di mana keseharian beliau bekerja atau bertugas di beberapa rumah sakit dan juga merupakan dokter spesialis di mata spesialis. Beliau merupakan seorang dokter spesialis mata, di mana beliau bertugas keseharian di beberapa rumah sakit, di antaranya rumah sakit di pemerintahan, yaitu Rumah Sakit Ansari Saleh, TPT, dan beliau juga merupakan dokter spesialis di mata spesialis. Beliau adalah dokter Rumanjar SPM. Nah, di mana keseharian beliau ini adalah luar biasa. Dengan sibuknya aktivitas, kami mencoba mengundang beliau hadir dalam mata spesialis. Karena banyak nih pertanyaan dari orang tua yang sangat khawatir terhadap pengaruh gadget untuk anak-anak mereka. Nah, inilah perlunya kita sebagai orang tua memberikan kepahaman atau pengetahuan kepada anak-anak kita di rumah perihal bahaya gadget, khususnya handphone. Baik dok, selamat datang di mata spesialis. Sungguh luar biasa dokter bisa memberikan kesempatan dan waktunya di hari weekend ini. Nah, di mana keseharian dokter ini Senin sampai Sabtu itu full praktek dan bahkan malamnya di mata spesialis ya dok ya. Luar biasa. Nah, beliau juga selain daripada aktivitas sehari-hari ya untuk pemeriksaan dan sebagainya, beliau juga melakukan operasi mata ya dok ya. Ya betul. Gitu. Nah, dimana kadang operasi ini sampai malam ya dok ya. Oke. Luar biasa dok, ini kan menarik nih, dimana penyakit mata ini kan merupakan jendelanya dunia. Jadi kita ini kan sangat bersyukur sekali bisa melihat ya dok ya, diberikan karunia yang luar biasa lah. Nah, keseharian kita ini tidak terlepas dari teknologi sekarang ya dok ya. Betul. Dimana semua bahkan sampai sekarang bayi yang baru lahir pun sudah menggunakan gadget ya dok ya. Luar biasa sekali. Supaya kenapa? Supaya orang tuanya ini lebih enak dia bekerjanya. Jadi anak dikasih gadget, kasih YouTube atau gimana gitu. Baik dok, mengingat sejarahnya dokter ini selama praktek itu dok, mungkin pada saat waktu dokter kuliah waktu pertama kali mungkin praktek di spesialis mata, nah sampai sekarang itu presentasinya untuk penyakit mata ini lebih banyak ke arah mana sekarang dok? Ya, baik. Pertama-tama saya terima kasih pada host yang sudah mengundang saya, demikian juga pada mata spesialis. Iya dok, sama-sama. Serta untuk para pemirsa yang mengikuti acara ini, sungguh berbahagia saya diundang pada kesempatan saat ini ya. Nah, pertanyaan Anda tadi, kayak saya lihat ada dua pertanyaan. Kira-kira apa yang pertama? Kita mulai jawab yang pertama, yang mana nih? Ya, pertama perihal teknologi dok, di mana Ya memang teknologi saat ini sangat mempengaruhi ya kehidupan kita. Terkait dengan mata itu, mungkin dari kita lahir sampai kita usia yang sudah tua, ya dari bekerja di rumah maupun bekerja di kantor, ya di mana aja itu tidak lepas dari gadget. Gadget is everything sekarang. Iya, betul dok. Nah, jadi kalau misalnya kita mau dengan gadget, kita berbicara mata, kita berbicara tentang paparan. Iya, betul sekali. Paparan, aktivitas, waktu dan lain-lain. Oke, dok. Nah, itu akan secara keseluruhan itu, kalau tubuh kita sehat, minimal membuat mata kita capek. That's the point aja dulu. Oh, gitu ya dok. Dari situ akan begitu banyak akan berkembang keluhan-keluhan.
Nah, pertanyaan kedua tadi apa? Ya, untuk biasa dalam prakteknya dokter itu dok, Ya. dimana kan semakin berkembangnya teknologi tadi, Oke. pada saat kita playback ke saat dokter mungkin belum kita memasuki zaman teknologi yang sekarang itu Oh, meningkatnya penyakit Ya. orang ke dokter itu lebih banyak pengaruh gadget tadi atau memang Ya. penyakit yang lainnya dok? oke. Jadi kalau sepanjang pengalaman saya selama dari jadi seorang spesialis mata dan berpraktek di Banjarmasin, paling banyak pasien datang ke saya diskusi tentang masalah ketajaman penglihatan. Nah, kalau ketajaman penglihatan itu berbicara tentang kemampuan dia untuk bisa melihat jauh maupun dekat. Jadi Oke. paling banyak itu adalah yang gangguan, ya kita bilang refraksi ya. Kalau orang awam bilang itu mata minus, mata plus, ya kan. Nah, itu yang paling banyak. Paling banyak Di ya. samping gangguan gangguan penglihatan yang lain yang terkait usia ya. Iya. Misalnya katarak, diidap pada orang di atas umur 50 ke atas dengan banyak gradasi kekaburannya ya. Demikian juga terkait dengan penyakit. Misalnya orang diabetes tidak dikontrol dengan baik. Sampai ke sana Orang juga darah ya dok tinggi, ya? ya betul. Orang darah tinggi tidak terkontrol dengan baik ya. Dipikirnya kalau gula darah sudah turun, tekanan darah sudah turun, sudah sembuh. No, itu terkontrol. Tidak minum obat, naik lagi. Nah, di gitu, situ akan pengaruh di saraf matanya lagi, Saraf mata. bukan di matanya aja. Ya, kalau mungkin di mata, kelainan refraksi, kacamata, selesai. Iya. Tapi kalau sudah bicara Saraf mata tadi. kabelnya sama CPU-nya iya. di sini, nah itu dirusak oleh salah satu yang saya bilang tadi. Nah, diabetes, sakit gula atau darah tinggi yang tidak terkontrol dan begitu banyak macam penyakit yang lain. Tapi karena tanya pengalaman, 3 besar itu yang paling banyak yang saya temukan di masyarakat. Kalsel khususnya Banjarmasin yang datang ke saya. Iya, Seperti dok. itulah. Jadi masalah ketajaman penglihatan, mata minus atau plus, ya kan, atau yang terkait dengan problem pada saraf mata. Kira-kira seperti itu. Oke dok. Nah, berbicara perihal penyakit mata ini ternyata luas sekali ya dok ya. Bahkan betul. seperti penjelasan dokter tadi sampai CPU-nya mata itu dan sebagainya luar biasa ya dok ya. Ya. Bahkan ternyata efeknya juga tidak yang kita bayangkan ya dok ya. Betul. Memang harus kita aware terhadap mata ya dok Nah, ya. itu saya setuju. Itu. Baik dok. Ya. Pertanyaan kedua nih dok. Di mana kan di masyarakat ini kan lagi rame nih isu perihal tentang bahayanya gadget keseharian-harian. Ya. Nah, menurut secara medis tuh dok, untuk radiasi ini paparannya itu seperti apa dok terhadap pengaruh faktor usia dan usia yang di bawah itu dok? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena ini juga pertanyaan yang banyak saya terima dari masyarakat ke saya di tempat praktek ya, Bapak Ibu sekalian pemirsa ya. Saya nyapa mereka ya. Jadi saat ini orang bicara gadget itu bicara tentang layar LCD, monitor, ya kan. Nah, di situ itu ada berbicara tentang ada orang pakai bahasa ya, saya pakai bahasa omnya radiasi komputer ya. Dan situ ada sinar-sinar spesial yang sebagai penunjang sehingga gadget itu atau layar itu tampil enak. Contoh simpel supaya mata kita nyaman, spektrum biru yang dipakai sebagai latar atau sumber cahaya yang dipakai di layar monitor demikian ya, dibandingkan kalau kita pakai spektrum warna kuning, karena spektrum warna kuning agak lebih cepet capek gitu. Tentu ada implikasi ya, karena sinar biru itu berbeda dengan sinar kuning, dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap mata, khususnya di retina ya. Nah, kemudian
hal yang lain adalah kalau Bapak Ibu sekalian di rumah memperhatikan anak-anak, coba ketika dia ada gadget itu, posisinya sama dalam waktu yang lama Iya. dan terfokus di situ. Betul, Dok. Minimal yang akan terjadi adalah matanya capek. Mungkin yang lain-lain dia lupa makan, Iya. lupa bikin PR dan lain-lain Betul. ya. Akan terkait dengan prestasinya di sekolah. Tapi minimal ini ada capek lah aja dulu. Ya kan? Banyak orang tua ya, Bapak Ibu di rumah komplain, kok anak saya suka mengernyit itu ketika dia melihat sesuatu pada jarak tertentu gitu loh. Ya itu mungkin satu tanda bahwa Bapak Ibu sekalian kalau melihat anak-anak seperti itu mungkin jadi suatu, kita harus timbulkan awareness ya, Iya. bahwa betul, Dok. ini ada sesuatu dengan mata, karena normalnya enak dong, Iya. nggak usah bergenyit. Tapi kalau begini apa sih? Kenapa kita harus begini? Pasti ada sesuatu yang tidak tajam kan? Iya, betul, Dok. Mungkin waktunya untuk konsultasi dengan profesional, dengan dokter yang terdekat yang ada di dokter mata maksudnya ya. Iya, berarti Ada di sekitar. jangan diabaikan ya, Dok, kalau sudah ada indikasi gitu ya, Dok ya. Saya pikir orang tua bijaksana akan Harus cepat menindaklanjuti ya. itu. Betul, betul, Oke, betul. Dok. Jadi itu yang Anda bilang tadi ada radiasi, gadget dan lain-lain. Saya berbicara yang simple-simple aja dulu, belum yang fatal-fatal. Belum yang sampai ini ya, Dok ya. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu bisa mengakibatkan ketajaman penglihatan yang cukup mengganggu seseorang ketika bekerja. Ya namanya itu computer vision syndrome. Computer vision syndrome ya, Ya, Dok. computer vision. Kita kaitkan begitu banyak gejala-gejala yang dikeluhkan oleh orang. Nah, itu dibahasakan sebagai computer vision syndrome. Nah, kayaknya sudah ada penamaan khusus yang dilakukan oleh badan klasifikasi identifikasi diagnosis penyakit terhadap kondisi ini ya. Tepat, nanti saya cari itu namanya yang baru itu apa. Kalau nggak salah digital Itu dari BCS atau apa? dari lupa. pemerintahan Tapi ya, nanti Dok ya. itu PR saya untuk Anda deh. Itulah ya. Kira-kira Jadi lembaga tadi dari pemerintahan gitu, Dok, untuk mengawasi gitu. no. Kalau Anda berbicara pemerintahan, jadi ini ada satu badan profesional tingkat dunia yang mengklasifikasikan kode-kode diagnostik suatu penyakit. Oh. Iya, betul, Dok. Itu satu. Minimal kan mata capek, Mas. Gitu. Yang kedua, seorang anak di mana matanya lagi bertumbuh, Iya. ya kan? Ya. Karena terlalu banyak beraktivitas, kalau matanya sehat no problem. Tapi kalau dia bisa minus, Tuh. pengalaman saya minusnya akan lebih cepat bertambah, Iya. ya kan? Atau dia akan sering gonta-ganti kacamata. Oh. Nah, kenapa di dokter di sana kok ukurannya naik, ke dokter di sini tuh normal? Iya, saya juga pernah nemuin gitu, Dok. Ya, karena mata diukur ketika dalam tidak pada kondisi yang optimal. Ketika masih capek sekali, pasti tidak akan kita dapat ukuran yang sebenarnya. Oh, gitu ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan itu, Bapak Ibu di rumah menemukan itu, mungkin Anda bisa diskusi dengan dokter. Kalau Anda misalnya dengan profesional optician di optik gitu, Anda mendapatkan satu kondisi begitu, mungkin Anda bisa second opinion dengan dokter mata, ya kan? Tapi bukan berarti saya menyalahkan hasil pemeriksaan teman-teman refraksionis, tidak. Gitu. Tapi sebagai orang tua kita tentu harus bijaksana toh. Iya, harus ada standarisasinya ya, Dok ya. Bahkan saya dengar dari ruangan juga pada saat pemeriksaan itu berpengaruh ya, Dok ya. Betul. Pencahayaan. Betul.
ada syarat-syarat gitu loh. Iya. Itu kan pada anak-anak yang masih bertumbuh matanya. Iya. Sekarang kalau orang sudah di atas 40 seperti pertanyaan Anda tadi. Nah, orang 40 itu masuki masa yang namanya tua. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian di rumah. Nah, otomatis tingkat kebugaran, kesehatan ya, akan berbeda dong. Betul, Dok. Umur 40 ke atas sudah mulai timbul stres, ya, pekerjaan, ya Iya, kan? Dok, betul. Terus sudah timbul diabetes, gangguan-gangguan metabolisme, ya kan? Darahnya jadi tidak stabil lagi. Itu akan mempengaruhi, Mas. Nah, dengan modal seorang darah tinggi dan diabetes berbeda dong dengan seorang yang bugar Normal, sehat. Itu ya. tidak. Dikasih beban yang sama, mana duluan anjlok? Waduh, luar biasa, ini menarik. Iya kan? Iya, Dok. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau misalnya lebih tua, pasti lebih tidak tahan. Iya, gitu iya. loh. Ya kan? Nah, poin yang Anda juga tanya, terus gimana dong lamanya? Kalau saya ditanya oleh pasien saya akan menyesuaikan sih Bapak Ibu sekalian terkait saran itu loh ya. Kalau saya sih prinsipnya gadget itu untuk telepon, misalnya itu HP untuk telepon, baca texting. Jangan nonton drakor lah di situ. Lagi rame-rame drakor ya, Dok, ya. Nah, bikinlah pakai apa kayak ada layar gede, noreng. Nah, baru nonton di situ enak. Tapi jangan di sini. Karena ini penyalahgunaan gadget namanya. Sebenarnya, Dok, ya, Dok, ya. Sama Anda gunakan salah obat, toh? Iya, betul, Dok. Ini kan cuma untuk telepon sama texting aja. Texting. Ya kan? Iya, di betul. luar itu penyalahgunaan toh. Pengguna salahan. Iya. Nggak ngerti. Terserah lah. Mungkin ya kurangnya ini ya, Dok, ya, apa edukasi ya, Dok, ya, ke masyarakat ya, Dok, ya. Ya, mungkin salah satu juga sih ya. Tapi masyarakat kan sekarang udah cerdas-cerdas toh. Iya. Cuma memang susah. Ediktif itu yang susah. Oke, Dok, luar biasa, Dok, ya. Ya. Nah, Dok, Ya. ini kan isunya di masyarakat kan, kadang mereka berpikir dengan ini mereka bisa antisipasi dengan contoh misalnya menggunakan kacamata anti radiasi ya, Dok, ya. Ya. Nah, di secara medis sendiri pengaruhnya seperti apa sih, Dok, anti radiasi ini untuk mata tersebut, Dok? Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kita memanage, Iya. bagaimana kita melindungi mata kita ketika kita harus mengambil resiko terpapar dengan gadget. Dalam hal ini misalnya radiasi komputer kalau orang punya bahasa atau radiasi sinar biru kalau Anda punya sampaikan tadi secara teknis ya. Saya kalau ditanya ke saya sih, kalau Anda menggunakan kacamata pelindung itu yang bahasa awam itu pelindung radiasi itu, silakan aja, sah-sah saja, ya. Silakan saja, itulah ya kan. Itu ada usaha Anda memproteksi. Kenapa? Karena Anda berpikir dengan Anda bekerja di depan laptop, depan komputer, Anda harus melindungi mata Anda. Saya setuju kalau pola pikirnya seperti itu. Tapi jangan dibalik. Supaya saya bisa main game 24 jam, supaya saya bisa bekerja di depan ini tidak terpapar itu, saya pakai ini. Jangan diputar. Gitu. Anda mau karena Anda sadar bahwa Anda terpapar, monggo silahkan. Anda pakai kacamata karena Anda membutuh kacamata karena Anda sudah mata tua, monggo, ya kan? Anda kalau melihat jarak jauh itu tidak tajam, misalnya Anda minus, pakai kacamata, monggo. Kan ada teknologi. Ya toh? Oh, supaya kan mata saya minus, pakai kacamata. Betul, Dok. Saya tambahin anti radiasi. Lensa anti radiasi misalnya, ya, bukan promosi nih, misalnya. Sah-sah aja. Kalau Anda niatnya untuk, karena Anda tahu ini sadar gitu loh. Anda sadar. Tapi kalau misalnya saya pakai supaya saya tidak terpapar karena saya mau main game 24 jam. Saya pikir itu langkah yang tidak bijaksana. Iya, Dok. Anda menganiaya mata Anda sih. Betul. Karena tadi kan menurut info dari dokter kan bukan hanya dari paparan tapi karena kelelahan juga faktor yang mempercepat ya, Dok, ya. Betul, Bapak Ibu sekalian di rumah ya, itu betul itu. Jadi kita capek. Contoh, anak itu kalau lagi gini. Coba Bapak Ibu lihat apa yang akan terjadi pada tulang lehernya sama tulang punggungnya.
ya kan? Melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama itu akan mempengaruhi. Betul. Anda sambil baring, Anda sambil di mana aja, paling bagus itu kalau Anda mau bekerja itu pakai PC. Kalau Anda mau pakai laptop itu presentasi. Oh gitu ya dok ya. Kalau pakai gadget untuk telepon sama texting. Nah di luar itu akan ada beban sama mata Anda. Anda sehat, mata capek. Anda sakit, tambah hancur kan organ betul, mata itu. Iya dok, menarik sekali dok. Iya, kemarin waktu kita ngadakan event juga dok di salah satu. Nah saya tuh ketemu dengan anaknya teman gitu ya dok ya. Dulu waktu dia SD kelas 1 saya kenal dia itu belum menggunakan kacamata dok. Pada saat saya ketemu sekarang kelas 6 itu luar biasa minusnya dok, sampai 303 ya itu minusnya. Saya tanya kesehariannya seperti apa sih, bilang kok sampai 3 minusnya. Nah ternyata tidak jauh daripada pengaruh dari tadi dok, seperti dokter jelaskan. Dia keseharian main games dok. Sehingga matanya tadi mengalami gangguan minus sampai 3 tadi dok. Jadi kan di situ kita belajar juga orang tua harus memanage benar-benar waktunya ya dok ya, jangan sampai menyebabkan terhadap oke lah kalau orang tua tidak mau terganggu dengan anak ya. Apa adanya, atau ada potensi untuk dia menggunakan kacamata karena ada problem dengan ketajaman penglihatan terganggu. Betul, gitu loh, ya kan? Karena seperti teman Anda punya anak itu minus 3 itu ya bisa saja dia memang ada bakat tapi tidak dijaga dengan baik. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia sudah ada kacamata minus, kalau saya cuma praktek saya itu usia 8 sampai 10 itu pasti saya sarankan tiap 6 bulan cek mata. Cek berkala ya dok ya. Karena kalau seorang anak yang minus pasti nambah terus. Saya selalu bilang kacamata itu kayak sepatu, nggak pernah turun. Tapi dengan kita menggunakan kacamata jangan terlalu cepat naiknya. Itu mungkin ada 1 tahun tuh harus berapa naiknya dok realnya? Ada sih beberapa klaim dari itu bilang bahwa ya wajar kalau naiknya itu setengah sampai 0,25 seperempat sampai setengah per tahun itu loh. Ya, ada bilang itu masih wajar gitu loh. Dok. Jadi juga kalau misalnya orang di atas umur 40 kan sudah harus pakai kacamata baca. Iya, betul dok. Kan? Nah, konsultasilah ke dokter tiap tahun minimal. Jangan dibiarkan ya dok ya. Dan kalau ada keluhan jangan dibiarkan. Orang Banjar apa sih, diarit kan? Iya, diarit dok. Nanti sudah nggak melihat baru datang ke dokter dan ingin melihat. Nah akan susah. Ada kira-kira seperti itu sih tipsnya. Dan kalaupun Anda harus terlibat dengan komputer, pakai itu rule of 20 ya. Jadi setiap 20 menit Anda melihat jarak lebih dari 20 feet gitu? Terus sekitar 6 meter ya dok ya? 6 meter selama 20 detik supaya mata Anda itu kayak di refresh. Gitu ya, kira-kira seperti itu, relaksasi gitu ya dok ya? Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Di depan itu ya komputer ya. Baik dok, luar biasa sekali penjelasan dari dokter perihal yang isu di masyarakat ini yang membuat khawatir lah untuk masyarakat sendiri. Nah maka dari itu
orang tua harus lebih aware terhadap mata, karena mata ini bukan seperti spare part motor ya dok ya. Kalau spare part motor itu oke lah ditunda-tunda memperbaiki ya dok ya, tapi kalau mata untuk kesehatan kita janganlah. Nah, apalagi kan ada BPJS juga kan di beberapa rumah sakit itu. Baik, terima kasih dok atas waktu dan kehadirannya di sini. Dari banyak aktivitas dokter menyempatkan memberikan pemahaman kepada masyarakat ya dok ya. Nah, semoga dokter sehat walafiat, tetap berkarya dan berkarir untuk masyarakat, khususnya masyarakat Banjarmasin. Siap. Baik teman-teman dimanapun berada, jadi hari ini kita sangat menarik membahas masalah isu-isu yang di masyarakat yang sangat menghantui kita, yaitu bahayanya sinar biru dari handphone, kemudian dari laptop. Nah, dimana harapannya tips-tips dari dokter tadi, adanya pemeriksaan berkala untuk mata kita, sehingga kita lebih aware terhadap mata. Nah, di mata spesialis sendiri, salah satu optik yang satu-satunya ada dokter mata. Nah, kebetulan Dr. Jerry Rusmanjar praktek di sini. Jadi teman-teman yang mau berobat bisa langsung janjian atau langsung menghubungi di mata spesialis. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di lain tempat. Tetap ikuti channel kita. Kita akan undang tamu-tamu yang juga tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye bye. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Ya.